Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Sarial dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan memahami proses hierarki analitis. Presentasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses hierarkis analitis HP, menjelaskan metodologinya, aplikasi dan manfaat dalam proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya memahami metode analiti hierarki proses HP. Teknik pengambilan keputusan yang kompleks. Yang pertama, definisi HP. HP adalah metode untuk pengambilan keputusan kompleks dengan struktur hierarkis. Yang kedua, struktur hierarkis. HP mengorganisir elemen keputusan dalam format hierarki memudahkan analisis. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan evaluasi berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kelayakan dan keuntungan. HP membantu mengidentifikasi kelemahan dan keuntungan dari setiap alternatif. Yang kelima, aplikasi praktis. Digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan teknik. Yang keenam, analisis kualitatif dan kuantitatif. HP menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasil yang lebih baik. Yang ketujuh, pengambilan keputusan tim. Memfasilitasi pengambilan keputusan secara kolektif dari kelompok. Yang kedelapan, evaluasi alternatif. Membuat dalam membandingkan dan mengevaluasi berbagai alternatif secara sistematis. Yang kesembilan, konsisten dan penilaian. HP memeriksa konsistensi penilaian untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Yang ke-10, software pendukung. Terdapat berbagai perangkat lunak yang mendukung penggunaan HP dalam analisis. Baik, selanjutnya apa itu analisis hierarki proses HP? Selanjutnya, di sini ada timeline perkembangan HP. Sejarah dan penerapan HP dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 1970-an diperkenalkan oleh Thomas Saitier. HP diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Saitier memberikan metode baru dalam pengambilan keputusan. Baik, pada tahun 1980-an mulai digunakan secara luas. HP mulai digunakan secara luas dalam bisnis dan manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan kompleks. Baik, pada tahun 1990-an pengembangan perangkat lunak HP. Perangkat lunak dikembangkan untuk mendukung penggunaan HP, mempermudah proses analisis dan keputusan. Saat ini, HP diterapkan di berbagai bidang. Saat ini, HP diterapkan di bidang ekonomi, kesehatan, dan rekayasa, menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas. Baik, selanjutnya di sini ada komponen utama HP. Struktur hierarkis dalam pengambilan keputusan. Tingkat pertama, tujuan. Tujuan mendasari seluruh proses pengambilan keputusan, mencerminkan hasil yang diinginkan. Tingkat kedua, kriteria. Kriteria adalah faktor-faktor penting yang digunakan untuk menilai alternatif dalam mencapai tujuan. Tingkat ketiga, alternatif. Alternatif merupakan
berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah proses HAP. Panduan langkah demi langkah untuk HAP. Yang pertama, definisikan tujuan. Langkah pertama dalam HAP adalah mendefinisikan tujuan dari keputusan yang ingin diambil. Yang kedua, identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan penting untuk menganalisis alternatif yang tersedia. Yang ketiga, tentukan alternatif. Alternatif yang akan dievaluasi harus ditentukan berdasarkan kriteria yang ada. Yang keempat, buat matriks perbandingan. Matriks perbandingan dibuat untuk menilai hubungan antara kriteria dan alternatif. Yang kelima, hitung bobot dan prioritas. Menggunakan metode matematis untuk menghitung bobot dan prioritas dari setiap kriteria dan alternatif. Yang keenam, analisis hasil. Hasil analisis digunakan untuk membuat keputusan akhir berdasarkan bobot yang dihitung. Baik, selanjutnya di sini ada matriks perbandingan dalam HAP. Menghitung bobot relatif menggunakan HAP. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus pemilihan lokasi proyek. Langkah-langkah pemilihan lokasi, yaitu tentukan kriteria. Kriteria yang dipertimbangkan ada biaya, aksesibilitas, dan dampak lingkungan. Selanjutnya, identifikasi alternatif. Alternatif lokasi yang dianalisis terdiri dari lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Selanjutnya, buat matriks perbandingan. Gunakan HP untuk membandingkan kriteria dan alternatif secara sistematis. Selanjutnya, hitung prioritas. Menghitung bobot untuk menentukan lokasi terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan lokasi B sebagai pilihan terbaik sesuai kriteria yang ditentukan. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan HP, yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. HP membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks dengan cara yang terstruktur, memungkinkan penggunaan untuk mempertimbangkan berbagai kriteria secara bersamaan. Selanjutnya, integrasi berbagai kriteria dan alternatif. HP memungkinkan penggabungan berbagai kriteria dan alternatif dalam satu model sehingga memberikan pandangan yang komprehensif untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pendekatan sistematis dan struktur. Dengan menyediakan metode yang jelas dan terukur, HP mempermudah analisis dan pemilihan alternatif terbaik dalam situasi yang rumit. Selanjutnya, waktu pengumpulan data yang lama. Kegiatan pengumpulan data dan membuat perbandingan bisa memakan waktu yang dapat menjadi kendala dalam pengambilan keputusan cepat. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi HP dalam berbagai bidang. Penerapan HP di berbagai sektor dan contohnya, yaitu manajemen proyek. Menggunakan HP untuk memilih kontraktor dan lokasi proyek yang paling sesuai.
Selanjutnya, keputusan bisnis. HP membantu dalam analisis portofolio produk dan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, kesehatan. Dalam sektor kesehatan, HP digunakan memilih metode pengobatan atau lokasi rumah sakit terbaik. Selanjutnya, transportasi. HP membantu menentukan rute transportasi yang paling optimal untuk efisiensi biaya dan waktu. Selanjutnya, contoh penggunaan HP. Di sektor energi, HP digunakan untuk memilih sumber energi terbarukan terbaik berdasarkan berbagai kriteria. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan tentang metode HP. Ringkasan dan poin penting di sini. Yang pertama, HP sebagai alat keputusan. Metode Analytic Hierarchy Process HP membantu mengambil keputusan dalam situasi kompleks. Yang kedua, struktur hierarkis. HP mengorganisir informasi dalam struktur hierarkis untuk memudahkan analisis. Yang ketiga, perbandingan berpasangan. HP menggunakan perbandingan berpasangan untuk menghitung bobot dan prioritas alternatif. Yang keempat, keputusan terinformasi. Penggunaan HP memfasilitasi kebutuhan yang lebih terinformasi dengan mempertimbangkan semua faktor. Yang kelima, aplikasi beragam. HP dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas keputusan. Baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.